Pemirsa, di tengah perjuangan melawan pandemi, puluhan wisatawan asing di Kuta Bali justru menggelar pesta. Pesta yang digelar di salah satu bar tersebut dipenuhi pengunjung dan abai akan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 belum usai, namun salah satu bar di kawasan Canggu, Kuta Bali riuh dipadati pengunjung. Pengunjung yang sebagian besar adalah wisatawan mancanegara ini berpesta tanpa menerapkan protokol kesehatan. Saat menyaksikan atraksi, para pengunjung tidak memakai masker dan abai jaga jarak. Ketika diperiksa petugas, bar tempat lokasi pesta sedang dibongkar pemilik. Yang jelas ya, dari video dan foto pelanggaran protokol kesehatan, pengunjung kebanyakan tidak memakai masker. Informasinya pokoknya kurang dari 100 lah. Itu memang benar partinya di sini ya? Benar. Benar ya? Benar. Tapi mereka cuma menyewakan tempat, mereka bawa staf sendiri di sini. Pemilik tempat usaha dan penyelenggara acara selanjutnya akan dipanggil untuk diminta keterangan. Bila terbukti melanggar, pengelola akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian panjang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam. Puluhan penumpang mengantri swab tes sebelum mereka melakukan perjalanan. Ini adalah video dari akun Instagram Hotman Paris pada Rabu malam. Puluhan penumpang harus rela antri guna swab tes sebelum melakukan perjalanan. Salah satu penumpang yang terekam bahkan memaparkan dirinya terlambat karena sisa waktu jadwal penerbangannya tinggal 10 menit. Sesuai ketentuan pengetatan terukur dari pemerintah, setiap warga yang berpergian harus melampirkan hasil negatif dari swab tes atau rapid test antigen. Swab tes di bandara dibanderol seharga Rp1.500.000. Di mana kau? Masih tidur ya, ini dia antrian di begini nih. Kasihan negara ini kalau begini. Sudah bayar 1,5 juta rapid test. Halo pimpinan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, sudah ada rekan Nadia Raisa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang, Nadia. Bagaimana situasi antrian swab tes di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Deta dan juga Wilson, untuk saat ini di area validasi hasil tes COVID-19 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tidak nampak terjadi antrian yang panjang, dan di sini juga ada 7 loket di mana seluruh loket yang ada di sini juga dibuka dan tidak ada penambahan petugas setelah sebelumnya kemarin sempat diketahui memang sempat terjadi penumpukan penumpang di sini. Dan menurut pantauan kami memang jelang libur Natal dan Tahun Baru ini juga ada terjadinya penambahan penumpang atau lonjakan penumpang terlihat dari ramainya area check-in. Tetapi untuk di area validasi hasil tes COVID-19 sendiri tidak terjadi antrian yang panjang. Pihak bandara pun juga menambah layanan tes COVID-19 di mana kini sudah dapat melakukan PCR test karena memang mulai besok 18 Desember 2020 calon penumpang dengan tujuan penerbangan Jakarta dan juga Bali diharuskan melakukan atau memberikan hasil PCR test untuk validasi. Nah, untuk PCR test di bandara sendiri dibanderol dengan harga Rp1.385.000 untuk hasil yang dapat diketahui dalam waktu 15 menit. Sementara itu untuk hasil yang dapat diketahui dalam waktu 24 jam dibanderol dengan harga Rp885.000. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang juga jelang libur Natal dan juga Tahun Baru, pihak bandara melakukan antisipasi dengan mengoptimalkan 3 runway di mana dengan dioptimalkannya 3 runway ini kapasitas penerbangan juga dapat mencapai 100 pergerakan penerbangan per jam. Selain itu juga dilakukan penambahan jam operasional sehingga tidak terjadi penumpukan di jam-jam tertentu. Oleh karena itu calon penumpang yang ada di sini juga tetap dapat melakukan physical distancing. Nah, selain itu juga pihak bandara menghimbau agar para calon penumpang yang ada di Terminal 3 ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ya, Deta dan juga Wilson.
Baik, ini menjadi imbauan bagi warga untuk memastikan lokasi tujuannya apa saja syaratnya sehingga tidak perlu mengantri panjang seperti ini untuk memvalidasi surat penyurat. Terima kasih Nadia Raisa atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, saat masuk daerah diperketat, sejumlah maskapai penerbangan justru menambah jumlah penerbangan. Penerbangan ekstra sebagai antisipasi lonjakan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Maskapai penerbangan Citylink dan AirAsia di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo mengajukan extra flight atau tambahan penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Lombok. Khusus untuk penumpang tujuan Bali sesuai aturan yang berlaku, pihak KKP Bandara Juanda mewajibkan calon penumpang menunjukkan surat hasil uji swab dari tanggal 18 Desember hingga 4 Januari 2021 mendatang. Prediksi kami terjadi di H-1 atau di tanggal 24, sekitar 24 sampai 25 ribu penerbangan per hari. Nah, untuk rata-rata pergerakan penumpang di bulan Desember sampai pertengahan Desember ini sudah mencapai 18 sampai 19 ribu penumpang per hari. Sejumlah maskapai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali juga menambah jumlah penerbangan. Penerbangan ditambah meski telah diberlakukan persyaratan masuk yang ketat, yaitu dengan menunjukkan hasil swab tes negatif. Kalau persiapan khusus terkait dengan surat edaran tersebut, sampai dengan saat ini tidak ada sih. Tidak ada, karena kan yang melakukan pengecekan, pengecekan untuk hasil negatif swab itu kan dari kantor kesehatan pelabuhan dan itu di bandara keberangkatan. Sesuai surat edaran Gubernur Bali terhitung dari tanggal 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021, pelaku perjalanan dalam negeri yang hendak memasuki wilayah Bali wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif COVID-19 dari uji swab PCR. Hasil swab yang ditunjukkan berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan. Dari Badung dan Sidoarjo, Bagus Alit, Pramono Putra, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan vaksin corona gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.